Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Kamarudin dengan IPM 2510010364 kelas 1D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar isi, penomoran halaman, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka. Untuk pertama itu kita masuk ke aplikasinya dulu, yaitu aplikasi Microsoft Word. Apabila sudah, kita isikan dulu formatnya seperti ini. Jika kita buat seperti ini, langkah pertama itu adalah mengedit heading, karena heading ini agar bisa membuat daftar isi otomatis. Klik bagian sini, modify. Bila sudah dimodif, bagian cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan lain-lain itu kita jadikan heading 1. Untuk bagian isi bab itu biasanya menggunakan heading 2. Apabila sudah seperti ini, kita sebelum membuat daftar isinya, setelah itu apabila sudah mengheadingkan objeknya, yaitu kita melakukan penomoran halamannya dengan cara seperti ini. Di bagian layout, bagian break, next page. Setelah itu bagian ini kita klik saja. Bagian ini next page. Dan seterusnya. Apabila sudah di next page, kita lakukan penomoran halamannya seperti ini. Untuk melakukan penomoran pada halaman pada Word, kita masuk ke bagian insert. Setelah itu pada bagian tag number, dan kita bisa lakukan dengan sesuai dengan format yang kita inginkan.
Setelah penomoran pada bagian atasnya ini menggunakan, apabila sudah pada bagian atas ini, kita masuk ke bagian bab 1. Bab 1 itu kita menggunakan angka biasa. Dan sebelum itu, pastikan dulu link to purpose ini tidak aktif. Dan ubah formatnya menjadi angka 1 lagi. Seperti ini. Nah, pada kertas bagian bab 2 itu isi bab 2-nya biasanya nomor halamannya pojok atas sebelah kanan. Seperti ini. Dan jangan lupa matikan link to purpose-nya. Untuk pada bagian bab 2 ini nomor halamannya pada bagian tengah bawah juga. Pada bagian atasnya ini dihapus saja. Isi bab 2 sama seperti pada isi bab 1, yaitu di bagian atas sebelah kanan. Pada bagian bab 3 penutup itu sama seperti bab yang sebelumnya, yaitu di bawah tengah, tidak di atas seperti ini. Sebelum menghapus itu pastikan matikan dulu bagian link purpose-nya. Apabila sudah melakukan penomoran pada Word, kali ini kita akan langsung bisa membuat daftar isi secara otomatis, yaitu pada bagian reference, table of contents, setelah itu klik yang ini. Maka daftar isi akan terisi secara otomatis. Selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Pada bagian daftar gambar ini, kita masukkan dulu gambarnya ke Word. Contohnya misalkan contoh gambar pemandangan. Misalkan gambar ini kita copy, setelah itu kita salingkan seperti ini. Pada bagian ini, pada insert caption-nya itu untuk gambar itu ada di bawah gambarnya. Nah, untuk membuat daftar gambar, kita harus membuat insert caption-nya di bagian reference juga. Insert caption, setelah itu kita tambahkan labelnya, yaitu label gambar. Oke. Terus kita namakan caption-nya di bagian caption ini. Contohnya gambar 1, pemandangan. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah kita membuat beberapa gambar seperti ini hanya contoh saja ya. Jadi, pada bagian daftar gambar di bagian sini, kita masukkan daftar gambarnya secara otomatis dengan cara di reference, setelah itu di bagian insert table of figure. Nah, pada bagian ini, pastikan caption labelnya itu sudah dipilih sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti tadi kita kan membuat label gambar yaitu dengan nama gambar gitu. Setelah itu pastikan dipilih pada bagian sini. Setelah itu klik OK. Maka daftar gambar akan secara otomatis terisi pada Word. Oke, selanjutnya kita akan
membuat daftar tabel. Pertama-tama kita isikan dulu tabelnya. Contoh saja kita bikin tabel pada bagian insert, tabel, misalkan tabel 3x3. Nah, apabila tabelnya sudah jadi, kita masukkan caption tabelnya pada bagian reference, insert caption, new label, tambahkan tabel. Seperti ini. Oke, contohnya tabel 1 ini misalkan tabel 790 misalkan. Setelah itu kita klik OK. Pada bagian tabel ini captionnya yaitu ada berada di atas tabelnya. Seperti ini. Apabila tabelnya sudah ada dan captionnya sudah ada di bagian atas tabelnya, sekarang kita masukkan lagi daftar tabelnya secara otomatis. Ini sama saja seperti daftar gambar pada sebelumnya, yaitu pada reference, insert of figure, pastikan labelnya yaitu table. Itu klik OK. Maka daftar tabel otomatis sudah kita lakukan dengan cara yang seperti tadi. Setelah itu kita memasukkan daftar pustaka secara otomatis melalui Word-nya langsung dan melalui aplikasi Zotero. Caranya itu seperti ini. Pada bagian daftar pustaka kita harus mencari referensinya seperti kayak buku atau jurnal dari orang-orang dengan cara bisa mencari dengan di internet. Ya, di sini saya sudah mencari di internet, yaitu pada judul ini kita masukkan saja dulu pada bagian sini, terus kita salin bagian ini. Apabila sudah seperti ini, kita masukkan daftar isinya secara otomatis. Untuk ini kita tidak menggunakan Zotero dulu. Kali ini kita menggunakan di bagian Word-nya saja seperti ini. Di bagian reference, insert, citation, lalu kita klik add. Pada bagian ini kita harus memperhatikan seperti di referensi kita tadi. Jadi kita ngisinya seperti ini. Pada bagian ini kita harus memperhatikan di bagian ini. Pada bagian author kita masukkan nama pembuat dari referensi yang kita pilih tadi. Contohnya saja seperti ini. Kita ambil satu saja biar lebih mudah. Nah, itu judul bukunya adalah yang ini. Tahun terbitnya itu pada tanggal ini. Kotanya itu yaitu pada di Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, otomatis ini sudah masuk ke Word-nya ini. Yaitu pada menu daftar pustaka kita langsung masukkan aja secara otomatis pada bagian seperti ini. Di reference, diklik pada bagian biografi. Bibliografi seperti ini. Nah, maka otomatis daftar pustakanya terisi secara otomatis dengan cara seperti tadi. Ini menggunakan Word saja. Apabila menggunakan Zotero, caranya seperti ini.
Menggunakan Zotero itu lebih mudah daripada yang menggunakan Word-nya secara langsung. Contohnya seperti ini. Pada teks ini, kita ingin menggunakan Zotero sebagai pembuat daftar persoalan secara otomatis. Jadi, itu kita pastikan dulu aplikasi Zotero-nya sudah terinstall. Itu ini seperti biasa, American Psychological Association atau apa. Setelah itu oke, itu yang paling umum digunakan. Setelah itu kita klik pada bagian ini. Itu klik ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita masukkan lagi di bagian daftar persoalan seperti ini. Pada bagian ini kita masukkan lagi daftar persoalan pada bagian ini, add atau edit bibliografi. Maka daftar isi otomatis menggunakan Zotero setelah selesai. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.